selama dia masih berbuat onar, saya siap membalas dan saya siap selalu bertaruh dengan dia seumur hidup saya. Nama baik siapa yang dirusak? Ya kalau dia namanya baik, dia tidak jadi terdakwa. Dalang ini kayaknya gimana ya? Kok sibuk sama urusan orang gitu loh. Banyaknya sorotan terhadap persidangan antara Nikita Mirzani dan Reza Dladis yang membuat tensi kasus ini kian memanas di lini masa. Setiap perkembangan sidang menjadi bahan perbincangan publik, tak hanya di ruang sidang, tetapi juga di media sosial. Dukungan dari pengacara senior sekaliber Hotman Paris pun turut menambah intensitas pemberitaan. Hotman secara konsisten menyuarakan pandangan hukumnya, dengan tujuan mengungkap tabir kebenaran dan mengetahui siapa sebenarnya pihak yang bersalah dalam perkara ini. Kehadiran dan pernyataan Hotman dinilai memberi bobot tersendiri, sekaligus memicu rasa penasaran publik terhadap arah penyelesaian kasus yang syarat drama dan kontroversi ini. Lantas, seperti apa reaksi seteru Nikita? Sitri Sahuteru melihat upaya Hotman Paris yang ingin membantu Nikita. Jadi saran saya kepada para fansnya Nikita agar fokus kepada pasal ini. Coba yang cantik coba, aduh ya oke. Agar fokus kepada pasal ini ya, fokus kepada pasal ini ya. Untuk Anda cara fokusnya gimana? Buktikan apakah itu memang untuk tujuan ancaman atau tidak, atau tujuan endorse. Kalau memang itu uang tersebut adalah untuk tujuan endorse, ya buktikan ya. Jadi jangan terus-terusan ribut di persidangan ya. Fokus ya. Fokus ke arah objek, subjek perkaranya ya. Kalaupun kalian terus marah-marah di persidangan, ya toh kan yang dibikin putusan kan hakimnya, hanya satu ketok palu, ya udah. Jadi sekali lagi, kalau kalian mau menolong Nikita, fokus ke arah apa yang dituduhkan ya. Buktikan bahwa itu tidak benar, buktikan bahwa itu endorse, buktikan bahwa itu endorse atau ada kesepakatan ya. Fokus ke pasalnya, jangan ke arah hal-hal yang bersifat teknis ya. Ya bagus, benar Bang Hotman kan udah bilang tuh, fokus pembuktian, dibantah mana ada nggak punya perjanjian endorse. Terus tadi juga saya sebelum turun lihat Bang Hotman bilang bertanya kalau memberikan uang untuk menutupi kejahatan. Masalahnya nggak ada kejahatan di sini Bang Hotman. Adanya itu dia diancam untuk apa? Untuk dirusak nama baiknya, dihancurkan kredibilitasnya. Kalau mengenai kejahatan pelapor ini nggak ada sama sekali. Skincare yang udah dibahas itu udah dibantah juga dan sudah dinyatakan kan itu emang bukan milik Glavicia ya. Itu produk kayak saya nih, klinik di atas. Saya itu pakai produk dia juga dulu 2023 sebelum ditarik. Sekarang udah ditarik ya sudah, nggak usah pakai lagi. Bagus kok di muka. Kalau tetap diminta uang, itu jelas adalah pemerasan ya. Tapi yang paling serius adalah kemungkinan nomor 3 ya. Ini fokus kepada kemungkinan nomor 3 ini. Kalau misalnya ini, kalau ya, si pemilik skincare untuk melindungi kejahatannya, ingat, untuk melindungi kejahatannya, dia memberikan uang kepada orang lain agar rahasianya tidak terbongkar. Apakah itu termasuk pemerasan? Ya, misalnya skincare-nya itu mengandung cacat hukum, yaitu persyaratannya tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan BPOM, sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Artinya si korban ini diduga melakukan kejahatan, dan untuk menutupinya dia memberikan uang kepada si terdakwa. Kalau itu benar ya, kalau itu benar, faktanya seperti itu, maka analisa normatif hukumnya semakin berbeda lagi. Setidak-tidaknya bisa meringankan si terdakwa.
Di kesempatan yang sama, Fitri Salhuteru turut menanggapi laporan yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap dirinya di Polres Jakarta Selatan, di mana ia disebut telah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Laporan tersebut diajukan melalui kuasa hukum Nikita terkait dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Fitri melalui media sosial. Dalam unggahan yang menjadi dasar laporan, Fitri disebut menuding Nikita terjangkit penyakit 3 huruf. Tuduhan tersebut dinilai merusak reputasi dan mencoreng nama baik Nikita di hadapan publik. Meski demikian, Fitri menyatakan memiliki alasan dan penjelasan tersendiri terkait unggahan tersebut, serta siap menyampaikannya apabila kelak memenuhi panggilan penyidik. Tentang laporan di Polres, tentu saya sebagai warga negara Indonesia akan kooperatif. Tapi dikoreksi ya, saya baru dapat 1 kali panggilan. Ya, saya baru dapat 1 kali panggilan dan saya rasa tidak perlu juga dibesar-besarkan. Semua warga negara Indonesia berhak melapor dan saya pun sebetulnya berhak melaporkan orang yang melaporkan saya. Itu ya, karena kalau saya merasa lebih pantas saya yang melaporkan dia daripada dia yang melaporkan saya. Kalian semua tahu bagaimana dia membuli saya, bertahun-tahun dia membuli saya. Saya belum menggunakan hak saya untuk melapor. Tetapi kalau terdakwa memang pengen memperpanjang masalahnya dengan saya, ya ayo, saya akan hadapi. Buat saya, untuk membela harga diri saya, keluarga saya siap apapun. Saya siap apapun. Saya akan datang, betul, saya akan datang. Saya juga pengen tahu apa sih yang dilaporkan. Karena seharusnya yang melaporkan itu, yang pantas melaporkan dia itu saya. Iya, makanya nama baik siapa yang dicemarkan? Apakah nama yang melaporkan ini juga sudah baik namanya? Buktinya kan dia jadi terdakwa di sana. Iya kan? Nama baik siapa? Saya bertanya, nama baik siapa yang saya cemarkan? Kalau terdakwa merasa nama dia baik, kenapa dia jadi terdakwa sekarang? Gitu. Ya. Dan yang harus melaporkan itu bukan dia, saya yang berhak melaporkan sebetulnya, karena dialah yang mendoxing saya, membuli saya sehingga saya ini seperti sekarang. Selalu meng-counter apapun yang dia fitnahkan terhadap diri saya akan lawan. Dan saya, selama dia masih berbuat onar, saya melihat bagaimana terlukanya hati anak saya, korban bullying dia ini harus ke psikiater, harus ke psikolog. Saya siap membalas dan saya siap selalu bertaruh dengan dia seumur hidup saya. Kalau dia nggak berubah, dia jangan tanya ke saya, tanya saja ke pihak berwajib dong. Saya belum pernah dapat 2 kali panggilan, saya baru dapat 1 kali panggilan, ya, dan saya akan datang. Nggak usah menayangkan panggilan kedua, saya akan datang. Ini bukan masalah yang penting untuk kita bahas terus ya, karena pertama nama baik siapa yang dirusak ya. Kalau dia namanya baik, dia tidak jadi terdakwa. Yang harus berhak ngelapor itu saya, karena saya yang selalu didoxing sama dia, dikatain penipu, dikatain apa lagi, dikatain udah macam-macam lah. Udah saking malesnya saya bilang, ya mungkin dengan kalau saya yang melaporkan, mungkin kata Tuhan, udahlah Fitri, ini bukan balasan yang setimpal untuk kamu melaporkan dia. Mungkin Tuhan memberikan cobaan sekarang dengan pasal pemerasan, dengan TPPU ini mungkin yang adil, kata Tuhan, untuk ulah-ulah dia selama ini di dunia maya. Dan berapa banyak orang yang tersakiti oleh ucapan dia, berapa banyak orang yang menangis karena ucapan dia. Terkait laporan hukum yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Fitri Salhuteru, Togar Situmorang yang secara resmi ditunjuk Nikita sebagai kuasa hukum untuk menangani kasus tersebut, akhirnya angkat bicara mengenai lanjutan kasus ini. Dalam keterangannya, Togar menyoroti sikap Fitri yang tercatat sudah 2 kali mangkir dari panggilan pihak kepolisian. Menurutnya, ketidakhadiran tersebut dapat memperlambat proses penyelidikan dan menunjukkan sikap yang tidak kooperatif. Meski begitu, Togar menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum. Terkait Fitri Salhuteru, itu kan resmi saya sebagai kuasa hukum dari Nikita Mirzani. Nah, laporan itu kan sudah dari bulan Februari. Sampai saat ini kan tidak ada follow up sama sekali. Apalagi kemarin kita sudah clear apa yang kita bicarakan 2 kali panggilan mangkir. Kalau kita nggak bicara seperti itu kepada
azalak ramai atau masyarakat, mungkin Polres Jakarta Selatan adem ayam. Ya, Polres Jakarta Selatan diem-diem aja, nggak ada speak up. Justru kita buka bahwa, hey polisi, ini ada loh warga negara yang bernama Nikita Mirzani melaporkan seseorang yang sudah menghina diri dia terkait dikatakan dituduh mempunyai penyakit yang membahayakan, gitu loh. Ada memiliki atau mengidap penyakit yang membahayakan, penyakit 3 huruf. Nah, kenapa didiemin berbulan-bulan? Kalau memang dia dipanggil 2 kali ataupun 2 kali dipanggil ternyata mangkir, polisi berhak melakukan satu gelar menaikkan status. Ya, dari tadinya hanya undangan menjadi berbentuk panggilan dan dimulainya pro justia. Nanti kalau memang sudah dipanggil secara resmi, bukan lagi undangan, klarifikasi, ada di situ upaya paksa. Kalau hari ini kan masih undangan, padahal kalau undangan sudah berapa bulan, dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sudah hampir 5 bulan. Coba kalau kita nggak ngomong, mungkin 1 tahun 2026 habis, nggak ada. Mungkin nggak dibuka karena dianggap kita sudah di penjara. Kita tidak mau berpolemik, itu adalah domainnya polisi. Yang jelas polisi sudah menyatakan kepada saya 2 kali. Masalah Fitri mau ngomong 1 kali, 2 kali, itu urusan dia. EGP, kita nggak ikut campur. Yang kita ikut campur adalah polisi secara faktual sudah manggil 2 kali. Itu intinya. Nah, sekarang saya speak up. Polres Jakarta Selatan, apalagi Kapolresnya baru. Apalagi kita tahu juga Kapolda Metro, kan sudah diganti Polda Metro Jaya. Kita minta dong, adanya equal, adanya persamaan hak. Jadi kita sudah melaporkan barang buktinya jelas, dan itu tuduhannya jelas bahwa Nikita dibilang mengidap penyakit 3 huruf, sementara Nikita sendiri tidak ada penyakit tersebut. Tak kalah panas dari perseteruannya dengan Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru kini juga terlibat konflik dengan Dr. Samira atau yang akrab disapa Doktif. Perseteruan keduanya memuncak setelah Doktif resmi melaporkan Fitri ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Menanggapi laporan tersebut, Fitri memilih untuk tidak banyak berkomentar. Namun, ia justru melontarkan sindiran tajam kepada Doktif yang saat ini juga tengah berhadapan dengan proses hukum di Medan. Sikap Fitri ini semakin memicu spekulasi publik, seolah mengisyaratkan bahwa konflik di antara mereka belum akan mereda dalam waktu dekat dan justru berpotensi memunculkan babak baru dalam drama hukum yang tengah bergulir. Untuk Nepos, kita nanti mungkin minggu depan mungkin ya untuk pemanggilan interview ya, karena kan Doktif kan belum dipanggil untuk memberikan keterangan ya. Tapi lebih baik Doktif sarankan nasehatin untuk fokus di panggilan FS di Jakarta Selatan. 2 kali kamu mangkir, kamu fokusin di situ aja, nggak usah nimbrung-nimbrung urusan skincare. Ya urusannya Doktif, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Kalau nggak salah kan kamu lulusan SMP ya, jadi bukan menghina lulusan SMP, tidak. Tapi kamu tuh nggak ngerti apa-apa soal skincare. Kok tiba-tiba nimbrung aja gitu, ya? Jadi udah fokus aja di panggilan Jakarta Selatan. Itu aja. Saya dilaporin sama Samira. Tolong tanya Samira kapan datang ke Medan, dia yang tersangka loh. Kurang kerjaan atau apa gimana? Iya. Saya challenge dong, tolong review nih untuk para yang mengerti ya per skincarean. Coba dong review skincarenya Samira tuh yang overclaim, itu kata BPOM ya. Karena deskripsinya jangan dibilang oh ini izin edarnya atau apalah bulan Februari dia cabut, orang dia dari 2004 udah jualan kok. Jangan ngeles gitu, jangan ngeles. Nah, ini untuk koreksi diri dia juga ya sebetulnya ya, ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia membongkar atau mengusik usaha orang lain, Allah turun tangan. Untuk apa? Untuk membalas dia juga, karena apa? Dia nggak bener, dia sendiri kan nggak bener produknya gitu. Apapun alasannya tetap aja diumumkan BPOM kan. Saya Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan mungkin akan menyampaikan tentang perkara yang sedang ditangani
oleh penyidik Polres, yang mana khusus perkara tentang pelaporan Mbak Niki ya, yang mana memang ini sedang berproses. Kemudian kemarin juga sudah dilakukan pemanggilan terhadap Saudara Fitri. Ya, sudah 2 kali kita lakukan pemanggilan, namun beliau belum hadir ya untuk memenuhi panggilan tersebut. Kali ini memang prosesnya lagi proses masih penyelidikan ya. Jadi kita tidak ada untuk pemanggilan secara berlanjut ya, secara paksa misalkan bahasanya. Karena ini masih proses penyelidikan. Kita belum dapat update, belum dapat panggilan untuk pemberian klarifikasi. Jadi kita saat ini masih menunggu dari tim penyidik Polda Metro Jaya yang kemungkinan mungkin masuk ke ranah cyber ya. Gitu. Jadi ya tunggu aja lah. Tapi kita akan update lah. Nah itu aneh juga ya, jadi Dalang ini kayaknya gimana ya, kok sibuk sama urusan orang gitu loh, sibuk sama urusan yang di Medan, urusannya Doktif, datang ke podcastnya Suneo bisa, tapi kalau ngehadirin panggilannya Jakarta Selatan kok nggak bisa sih? Hah? Coba dong jawab dong, kenapa? Jawab, kenapa nggak bisa datang? Hah? Mungkin dia lagi belajar skincare, Bu. Oh kemarin ngeles, Belajar ilmu skincare dia. Kemarin pas ngeles bilang begini, kata siapa saya dipanggil, suratnya nggak ada surat polisinya sendiri yang ngomong, polelanya yang ngomong. Sudah dipanggil 2 kali, kan dia sudah malunya. Malu pos, malu, udah tua, ya udah tua. Kalau di kita melapornya di Jakarta Selatan, kalau Dokter melaporkannya di PNJ. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.